أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala karunia nikmat kepada kita semua. Dia yang menciptakan kita, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, sampai ke Nabiullah Adam alaihi salam. Allah ciptakan kita semua ini, anak-anak Adam, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Allah bukan hanya menciptakan tetapi juga memberikan rizki, menyiapkan rizkinya. Tidak ada rezeki satu makhluk pun yang berkurang, tidak ada yang kelebihan, tidak ada pula yang tertukar. Dialah Allah yang menciptakan seluruh fasilitas yang ada di alam semesta ini, udara, makhluk yang ada di luar angkasa, tanam-tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan, hewan, ternak, dan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani kepentingan manusia. Bahkan bulan, bintang, matahari Allah ciptakan, Allah gerakkan dalam orbitnya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Sehingga ada siang, ada malam, ada bulan, ada tahun, semua bergerak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menopang kehidupan manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan hanya menciptakan dan memberikan rizki tetapi juga membimbing kita. Hidup kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah. Sehingga untuk tujuan agar kita sukses sebagai khalifah di atas muka bumi, Allah utus para nabi dan rasul. Allah turunkan wahyu-wahyunya untuk membimbing umat manusia ini agar menjadi khalifah yang sukses, baik di dunia dan selamat nanti di yaumil akhir, di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sepatutnya senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi? Karena minimal itu menjadi tanda kesyukuran dan terima kasih kita kepada Nabi pembawa risalah yang terakhir, Nabi yang diutus oleh Allah dengan risalah yang sempurna, paripurna, risalah yang bukan hanya berisi ajaran-ajaran spiritual, bukan hanya ajaran akhlak yang bersifat personal, tetapi juga akhlak sebagai pemimpin, akhlak sebagai penguasa, sehingga Nabi SAW memiliki tolok ukur kesuksesan bagi siapapun yang ingin sukses di dunia dan siapapun yang ingin sukses kelak di yaumil akhir. Maka itu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah yang Allah ciptakan beliau itu untuk menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah Jakarta. Pagi hari ini kita akan membahas
tafsir Imam Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Ya, kalau sekarang berapa ya? 1446. Berarti separuh. Ya, separuhnya dari tahun Hijriah kita sekarang ini beliau hidup di zaman separuh yang pertama dari perjalanan tahun Hijriah kita umat Islam. Kita akan membahas tafsir ayat surat An-Nisa 58 dan 59. Silakan dibuka mushafnya. Surat An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Perempuan-perempuan. Ya. Di dalam Quran itu ada 2 surat yang disebut dengan An-Nisa. Yang pertama adalah surat An-Nisa yang ada di juz keempat ini sampai awal juz 5 itu disebut sebagai surat An-Nisa Al-Kubra. An-Nisa apa? Al-Kubra artinya perempuan yang besar. Bukan besar bodinya, bukan besar maunya. Waalaikumsalam. Ya. Bukan besar keinginannya, tapi yang disebut besar di dalam surat An-Nisa ini disebut An-Nisa Al-Kubra itu yaitu perkara-perkara besar yang berkaitan dengan kehidupan, kejiwaan, fisik dan mental serta akidah bagi kaum perempuan. Ya. Itu semua ada di mana? Di surat An-Nisa Al-Kubra, itu surat An-Nisa ini. Yang kedua ada juga disebut dengan surah An-Nisa As-Sughra. Yang biasa kita kenal nama suratnya itu adalah surat At-Tolak. Surat apa? At-Tolak artinya perceraian. Ya. Surat An-Nisa yang besar tadi itu diawali tentang perempuan itu tentang bab tentang pernikahan. Ya, mulai dari pernikahan, kemudian penyusuan anak, semua ada di situ. Kemudian ada pembagian waris bagi perempuan, ya, wasiat dan lain sebagainya. Dan surat An-Nisa As-Sughra itu mengatur masalah perceraian. Ya. Jadi dari masalah pernikahan, keluarga sampai perceraian semua diatur dalam Al-Qur'an. Itu istimewanya perempuan. Ya, di dalam Quran enggak ada surat Ar-Rijal. Ada enggak? Enggak ada. Surat Ar-Rijal, karena ayat yang berbunyi tentang Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa aja itu adanya di surat An-Nisa. Lelaki, kaum laki-laki, bapak-bapak itu adalah pemimpin, pengayomnya kaum perempuan. Itu adanya di surat An-Nisa. Jadi ibu-ibu nanti bilang aja sama lakinya, suaminya, lu jangan sombong, jangan tinggi hati ente disebut sebagai pemimpin kami kaum perempuan adanya di surat yang namanya surat perempuan, bukan surat laki-laki. Maka karena itu perempuan itu walaupun lembut, ya, walaupun kalem kelihatannya, walaupun gemulai, ya. Kalau gemulai buat laki kan ngeri kita ya. Itu dia akalnya lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan. Bukan kata saya. Nabi yang bilang, ya, perempuan itu, ya, kelembutannya itu bisa mengalahkan laki-laki yang tegas dan berwibawa. Coba lihat, ada enggak
laki-laki yang jadi pemimpin perusahaan, pemimpin negara, jadi menteri, jadi bupati, wali kota, gubernur yang nggak tunduk sama bininya? Ada? Siap. Di kantor, siap komandan, siap Pak Panglima, siap Pak Menteri. Iya, hebatnya di kantor. Pas sampai rumah jadi kucing. Kalah sama bininya. Yang ngatur bini, ya kan? Makanya Nabi SAW dalam hadis itu mengatakan, jadi ketika mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang belikatnya laki-laki, ya, itu ada sambungannya, bukan cuma diceritakan masalah diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Itu ada teks di dalam hadis itu yang menarik. Kenapa? Karena perempuan itu disebutkan kalau kamu laki-laki sebagai pemimpin, ya, ingin meluruskan perempuan, ya, itu ibaratnya kamu harus hati-hati, jangan sampai nanti meluruskannya terlalu keras sehingga yang bengkok tulang rusuk itu jadi patah. Atau kamu biarkan nggak dilurusin, dia akan makin bengkok. Itu. Dan Nabi SAW mengatakan kelebihan perempuan dari laki-laki itu apa? Yaitu karena dari segi emosional, dari segi hati, karakter, itu perempuan itu, kata Nabi dalam hadis itu, mengalahkan kecerdasan dan kewibawaan laki-laki. Ya, itu. Jadi ya semualah merasakan, ya bapak-bapak, ya. Ya semua merasakan, udah tahu sama tahu aja Pak, ya. Ya, pernah dibentak, pernah dijulitin, iya, ya kan? Pernah kagak negor, ya, dicolek dikit ngamuk, ya kan? Nah, itu. Jadi hati-hati sama perempuan. Jadi siapapun laki-laki yang hebat, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang berwibawa, itu pasti kalau berhadapan dengan perempuan, kaum perempuan, istrinya itu pasti dia kalah akal itu. Hilang akalnya sudah. Ya. Nah, itu kata Nabi SAW, ya. Jadi ini keistimewaan kaum perempuan dalam Islam. Nah, ada satu ayat yang menarik berkenaan dengan etika pemimpin. Ya. Itu adanya di dalam surat An-Nisa. Ya. Ini ayat 58, 59 yang mau kita bahas. Itu tentang etika pemimpin. Ini hukum, ya, ayat yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayatul umara. Ayatnya para penguasa, para pemimpin. Ini pedomannya. Ya. Ini panglimanya. Ya. Ayat itu adanya di dalam surat An-Nisa loh. Jangan salah. Nah, itu. Jadi perempuan nanti, makanya bapak-bapak kalau protes sama pemimpin, ya, sama siapa aja yang orang-orang gedean, ya, protesnya biasanya yang paling depan itu emak-emak, ya, iya paling berani emak-emak tuh kalau demo. Kenapa? Polisi aja takut sama dia, ya, mau disiram kesian kan begitu, mau didorong-dorong takut, ya kan, lebih galakan perempuan sama laki-laki. Ya, makanya perempuan paling depan tuh kalau demo, ya kan, kalau dalam hal-hal tertentu gitu, ya. Ya. Nah, hari ini kan tanggal berapa? 20 Oktober, ya. Mau ada pelantikan presiden gitu. Nah, karena mau kita menyaksikan pelantikan presiden, mari kita bahas ayat tentang politik atau etika politik, etika kepemimpinan. Jadi pemimpin itu harus punya etika. Pemimpin itu harus punya landasan moral, ya, bagaimana dia memimpin itu harus berpedoman kepada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Ya.
Nah, pertanyaannya yang menarik, kenapa ayat tentang kepemimpinan ya itu kok ada di surat An-Nisa? Ada yang mau jawab? Halo, Assalamualaikum. Ya, pusing dia. Oh, lagi loadingnya lelet ya. Aduh, ini Ustadz pagi-pagi nanyanya berat-berat ini. Iya. Inilah seninya ilmu Al-Quran itu. Karena saya memang dari kuliah dari S1 sampai S3 itu ilmu Al-Quran ya, tafsir ya. Kita pelajarin begituan. Kenapa ini ayat kok ada di surat ini? Ini suratnya tentang ini. Ini temanya ayat ini tentang ini. Oh, begini. Jadi saya dapat rahasianya, cluenya begini. Karena perempuan itu, surat yang namanya surat An-Nisa artinya perempuan ini, itu adalah simbol kelembutan. Dia memiliki arti kelompok yang lemah, ya, kelompok yang sering ditindas oleh laki-laki. Padahal kalau di dalam keluarga laki-laki yang ditindas sama perempuan, ya kan? Iya, ngaku aja ente. Karena dulu begini, jadi zaman jahiliyah ini perempuan ini kelompok yang tertindas, sama dengan budak, sama dengan anak perempuan. Kalau punya anak perempuan zaman jahiliyah, ya maunya dia apa? Dikubur hidup-hidup. Ya, ini kelompok tertindas, kelompok yang nggak punya daya upaya, nggak punya kedaulatan, nggak punya kemerdekaan. Dia hidupnya bergantung kepada laki-laki. Makanya orang jahiliyah dulu punya anak perempuan aib. Kenapa? Gak bisa diharapkan tenaganya buat kerja, gak bisa diharapkan tenaganya untuk ikut berperang, untuk menggerakkan roda perekonomian. Dagang jauh-jauh dari Mekah ke negeri Syam atau dari Mekah ke Yaman, rihlatas syita'i wassaif, juga enggak. Jadi dianggapnya perempuan tuh jadi beban aja ekonomi. Maka dia tertindas, maka dia terpinggirkan. Oleh sebab itu Allah turunkan surah An-Nisa kepada Nabi SAW untuk mengingatkan orang Islam, juga setiap pemimpin, agar Islam ini umatnya memperhatikan nasib kaum perempuan. Angkat derajatnya, jangan kamu tindas. Perempuan itu setara dan dengan laki-laki dalam statusnya sebagai hamba Allah. Dia juga sebagai partner atau mitra dalam membangun peradaban Islam, maka kamu harus berdayakan. Nah, filosofinya apa? Kenapa ayat tentang pemimpin, penguasa itu ada di dalam surat An-Nisa? Rakyat biasanya, rakyat kecil umumnya hanya jadi objek. Biasanya ditindas. Biasanya dikecilkan, biasanya dibuat tidak berdaya, biasanya dibungkam, biasanya tidak diajak dalam pengambilan keputusan. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran perintah untuk musyawarah ada, jadi melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Ayat supaya pemimpin itu memperhatikan rakyat kecil itu banyak. Di antara dengan apa? Dengan Allah turunkan ayat 58 ini, yaitu apa? Panduan dasar etika kepemimpinan seorang pemimpin. Dia harus punya dua sifat akhlak etika politik. Apa? Amanah dan adil. Itu aja ya, amanah dan adil. Jadi kalau saya mau bikin partai, saya akan namakan partai saya Partai Amanat Keadilan. Bukan gabungan PAN dan PKS, bukan. Itu amanat dalam Quran begitu, amanah dan adil, supaya rakyat yang tertindas terangkat derajatnya, rakyat didengarkan oleh pemimpinnya, rakyat diayomi oleh pemimpinnya, rakyat yang lemah
dijadikan kuat. Jangan yang lemah udah semakin lemah aja. Rakyat yang miskin disejahterakan, jangan yang miskin dibiarin miskin, hanya dijadikan objek 5 tahun sekali. Betul? Ada yang begitu? Banyak. Iya, 5 tahun sekali dikasih ongkos naik Kopaja, naik angkot, naik busway, datang ke tempat apa itu kampanye, ya, dapat nasi kotak, duit 50.000, seneng banget. Ya Allah, ya, habis itu suaranya dimanipulasi, habis itu suaranya nggak diperhatikan, ya kan udah dikasih, ya. Paling gede itu paling kecil 50.000 ya, ikut kampanye. Ini mau pemilu, mau coblosan ya pagi-pagi, paling gede dapat 500.000. Ada yang dapat gitu? Ada nggak? Coba ngeliat doang. Diterima nggak? Ya, paling gede 500.000, udah keren itu, keren. Udah, wih 500.000. Cuma nyoblos sebentar doang kan, cuma berapa detik, 500.000. Ya paling gede, ya paling apes-apesnya 50.000. Ya, tapi ya setelah itu siapa wakil rakyat yang kita pilih, siapa pemimpin eksekutif yang kita pilih, dari bawah sampai atas dia udah nggak pedulikan lagi suara kita. Kenapa? Ya merasa sudah dibeli, sudah dibayar. Ya lu jangan nuntut macam-macam dong. Gitu. Mari kita lihat sebelum saya paparkan penjelasannya, kita lihat teks dari tafsir Ibnu Katsir ya, kitab Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Jadi mengkhabarkan. Biasanya kalau khobar itu dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu tafsir ya, itu khobar itu bisa bermakna insya. Kabar di dalam Al-Quran itu potensinya adalah untuk perintah. Jadi Allah bukan cuma mengabarkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk apa? Menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ya, bukan cuma sesungguhnya Allah, tapi itu perintah. Ya, al-khabar bima'nal insya. Apalagi di sini ada kalimat redaksinya ya'muru, memerintahkan kamu. Artinya apa? Wahai umat Islam, sampaikanlah amanah itu kepada yang berhak. Jadilah kamu orang yang amanah. Amanat itu apa sih? Titipan. Dari kata amanatun, dari kata amanun, aminun, orang yang dipercaya. Barang yang dipercaya dititipkan kepada orang yang jujur, maka barang itu harus sampai kepada ya orang yang berhak. Ya. Maka antara amin, orang yang jujur, ya, orang yang mendapatkan amanah, itu dia harus menyampaikan amanat titipan itu. Misalnya, ya, saya nitip ke Lazismu, ya, untuk apa? Program pembangunan masjid, program bantuan pangan bagi korban bencana alam, menyalurkan bantuan korban untuk perang di Gaza Palestina. Itu kan amanah namanya. Ya, nah donasi sedekah yang kita berikan kepada Lazismu itu adalah amanat. Maka Lazismu harus menyampaikan amanat itu, titipan dari kita itu kepada yang berhak. Ya, maka itulah yang namanya sifat amanah, menjaga kepercayaan. Jadi trust. Makanya di lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial itu yang namanya memelihara, menjaga kepercayaan itu nomor 1. Itulah namanya trust. Ya, trust itu nomor 1. Ya, jaga kepercayaan orang. Sebab kalau tidak menjaga kepercayaan orang, terbukti dia ternyata korupsi, dia ngambilin titipan orang, atau dia bagi titipan itu bukan kepada yang berhak,
Ya, judulnya bantu korban bencana alam, tapi dimakan sebagian untuk ngasih keluarganya yang bukan korban bencana alam. Itu amanah bukan? Tidak amanah namanya. Ya. Maka kita harus beramanah. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan annahu ya'muru bi'adail amanati ila ahliha. Dia perintahkan agar kita menyampaikan titipan-titipan itu kepada orang-orang yang berhak. Ya, ini negara. Sama, tadi lembaga, misalnya lembaga zakat kemanusiaan ya. Kita titipkan amanat, amanat itu sampai kepada yang berhak. Ini negara sama. Negara ini adalah kumpulan orang yang diamanatkan, diberikan mandat untuk menyelenggarakan negara. Jadi negara ini harus diselenggarakan. Ya, itu harus ada apa? Ada pengurusnya. Ini negara harus ada yang ngurus. Yang ngurusnya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, betul? Apakah dia eksekutif, apa dia legislatif, apa yudikatif? Dia mengurusi rakyat. Ya, maka kita menitipkan suara itu ketika kita milih dia, partai atau apa, kita menitipkan suara. Nah, titipan suara kita itu namanya amanat. Ini amanat nih buat ente, titipan. Nitip. Nitip buat apa? Lu saya pilih supaya beres ngurusin negara. Supaya beres baik menyelenggarakan negara. Ya, supaya negara kita ini sejahtera, negara kita ini maju, negara kita kuat, ya, bisa mencapai cita-cita apa? Mencapai cita-cita yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar. Cita-cita para pendiri bangsa, ya kan? Nah, itu cita-cita para pendiri bangsa itu harus apa? Ya harus sesuai garisnya. Nggak boleh dikhianati. Mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, ya kan? Kemudian menjaga tumpah darah Indonesia, seluruh tanah air ini harus dijaga teritorialnya, dijaga kekayaan alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan bernegara. Nah, kita berikan titipan amanat suara kita kepada wakil-wakil kita, kemudian pemimpin tertinggi kita pilih, pilpres dalam pemilu presiden atau pilkada, untuk apa? Supaya mereka menyelenggarakan negara ini mencapai tujuan kita bernegara. Itulah amanat. Bagaimana supaya menyampaikan amanat itu kepada yang berhak? Supaya lagi-lagi rakyat yang memilih para penyelenggara negara, maka penyelenggara negara itu yang kemudian bekerja secara amanah untuk apa? Ya, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita jadi makmur, pendapatan kita jadi meningkat. Ya, pendidikan anak-anak kita terjangkau, kesehatan biayanya murah. Ya, kalau kita sakit berobat ada yang nanggung, ada ditanggung negara, pendidikan ditanggung negara. Ya, kemudian apalagi ekonomi, barang-barang kebutuhan pokok ditanggung, murah, terjangkau gitu. Nah itu, sehingga apa? Kembalinya kepada kita. Nah itulah amanat ila ahliha. Sampaikanlah amanat titipan-titipan itu kepada yang berhak gitu. Nah, ini kan konsep ya, politik ini, ayat politik ya. Subhanallah. Ya cuma kitanya aja kadang ya alergi, ditakut-takutin ya. Bahwa agama itu jangan ngurusi politik loh. Gimana nggak ngurusi politik agama? Kalau agama nggak ngurusi politik, nggak ada panduan moral politik. Lah terus penyelenggara negara itu nanti menyelenggarakan negara pakai landasan apa? Moralnya dari mana? Saya mau tanya, moralnya dari mana? Moral Pancasila? Nggak bisa. Moral dari nilai kebangsaan,
P4, nggak bisa. Moral itu basisnya agama, akhlak itu. Dia yang mengendalikan, dia yang menahan orang dari berbuat zalim, yang merugikan rakyat, merugikan negara. Kenapa? Karena ada konsep pertanggungjawaban amal. Ada al-jaza, ada yaumul hisab, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu konsep dasar. Siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun kecil sekecil apapun, kadang-kadang diartiin dulu sama nyak babe kita seberat biji sawi. Ya elah, biji sawi. Yang lebih kecil dari itu paling kecil aja. Nah, akhirnya orang bilang sekarang rada modern, ya itu namanya apa? Atom, inti atom. Kecil sekali. Walaupun termasuk yang berbuat jahat sekecil apapun dia, sebesar atom, sekecil atom itu atau yang lebih kecil dari itu, itu bakal apa? Menerima balasannya dari Allah. Itu kan landasan moral. Kalau pemimpin, kalau orang yang diberikan amanah nggak punya landasan moral seperti itu sesuai dengan agama kita, agama masing-masing, maka rusak negara ini. Hukum jadi apa? Disalahgunakan. Ada penyalahgunaan kekuasaan, hukum dipermainkan. Hukum bisa diotak-atik, digonta-ganti. Hukum bisa dibeli. Menyerahkan amanah kepemimpinan jabatan kepada orang yang tidak capable, tidak kompeten, bukan orang ahli yang dipilih, tapi yang dekat, yang pandai menjilat misalnya. Nah, itu kan berarti nggak amanah yang begitu. Wa fi haditsil Hasan an Samurah anna Rasulullah SAW qala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan Al Basri dari Samurah, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, addil amanata ila maniktamanak. Wahai Samurah, sampaikanlah titipan ini kepada orang yang ila maniktamanak, orang yang telah mempercayai kamu. Wala takhun man khanak, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Rawahul Imamu Ahmad wa Ahlus Sunan. Ini hadis pendek tapi sangat penting menjadi landasan kita bertindak untuk apa? Menunaikan amanah, agar kita menyampaikan amanat itu kepada yang berhak, sehingga orang lain itu merasa nyaman dengan kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu siapa? Para penulis kitab-kitab As-Sunan seperti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa hadza ya'ummu jami'al amanatil wajibati 'alal insan. Hal ini perintah menyampaikan amanat itu mencakup semua amanat-amanat yang wajib atas manusia. Apa saja? Min huquqillahi azza wa jal, hak-hak Allah. Itu bagian dari apa? Menunaikan amanah. Jadi kalau kita sholat, kita puasa Ramadan, kita bayar zakat, kita pergi haji, kita mengerjakan sholat nawafil, sholat sunnah dan sebagainya, itu adalah bagian apa? Kita menunaikan haknya Allah. Maka kita harus amanah. Maka orang beriman, kenapa sih mesti sholat? Sholat itu mengajarkan kita, apakah kita ini amanah kepada Allah apa enggak? Lah kalau orang enggak sholat, padahal sholat itu tiang agama, kepada Allah aja dia khianat, betul enggak? Orang enggak sholat itu khianat sama Allah. Kalau Allah aja dikhianati,
apalagi rakyat, apalagi manusia. Nauzubillah min. Maka syarat dasar pemimpin itu ya minimal bisa sholat. Untuk apa? Membuktikan itu amanah Allah loh. Anda itu Allah diciptakan oleh Allah, tidak lain tidak bukan apalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok amanah Allah aja enggak kita tunaikan? Ya, bagaimana dengan amanah dari manusia, dari rakyat yang kita pimpin? Ala ibadihi, hak Allah atas hambanya, minas salawat waz zakawat wal kafarat wan nuzur wasiyam wa ghairi dzalik. Tadi yaitu berupa salat 5 waktu, zakat, sedekah, kafarat, bayar kafarat ya, bayar denda, nuzur ya, wajib dia membayar nazarnya, wasiyam puasanya, wa ghairi dzalika dan yang lain-lain sebagainya. Mimma huwa mu'tamanun alaihi, di mana seorang hamba itu ya diberikan kepercayaan untuk menjaga amanah itu. La yattali'u alaihi al-ibad, ya, hamba Allah yang lain enggak tahu, tidak bisa melihat langsung kondisi orang ini amanah apa enggak dengan Allah gitu. Ya. Jadi maka kita harus apa? Jujur. Makanya puasa, coba puasa. Puasa itu kan ada nilai-nilai amanah. Gimana puasa amanah? Iya, sebab kita tahu ini kewajiban dari Allah, kita menahan makan, nahan lapar, nahan haus. Ya, walaupun di rumah di depan kita ada makanan, ada minuman, kita tetap jaga enggak makan, enggak minum. Nah, itu amanah tuh. Sama dengan kekuasaan. Di depan kita ada kesempatan untuk korupsi, kekuasaan ada, jabatan ada, tanda tangan gampang, kita punya kewenangan bikin anggaran. Ya. Ente mau ngisi tulis anggaran berapa aja, Anda punya kewenangan, tapi kan dibatasi oleh undang-undang. Ya. Tapi kalau Anda bikin bikin memo, bikin ini macam-macam, ya, tidak transparan, tidak akuntabel, pengeluaran yang Anda buat itu ternyata tidak bisa atau menyimpang dari tujuannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu berarti namanya Anda tidak amanah. Itu ya. Makanya perlu ada kontrol. Maka di setiap kementerian itu ada apa? Irjen, Inspektur Jenderal. Ya, tugasnya apa? Inspektur Jenderal, pengawasan internal. Ya. Udah ada Irjen, di luarnya lagi ada BPK, Badan Pengawas Keuangan. Tiap lembaga negara, tiap kementerian keuangannya diawasin, diaudit. Enggak cukup, ada lagi PPATK, ada lagi KPK, 4 lapis. Ya. Tapi kadang apa? Masih jebol juga. Lolos juga. Ima lolos kagak ketahuan atau lolos dibiarin. Nah, ntar jadi kasus. Lu kasus, gue tahu nih aliran dana kemana, lu korupsi. Nah, lu mau nggak nih gue kasusin? Ya. Kalau mau dikakusin mah toilet ya. Kalau mau dikasusin ente selesai karir, ente masuk penjara, ente malu, ya, aneh dapat penghargaan, ya kan? KPK dapat penghargaan. Kalau aneh ya ente mau tuker kasus apa enggak? Ya kita biarin nih, ente kagak dihukum, kagak dikasusin, ya. Tapi ada imbalannya bos, lu mesti ikut apa kata kita, ya kan? Ada yang begitu? Allah musta'an, ya. Nah, itu pengawasan manusia itu sering lolos. Tapi kalau pengawasan Allah nggak bisa lolos. Kalau udah dilatih dengan puasa,
ada nggak ada orang, ada kawan atau tidak, ada ya yang mengawasi atau enggak, kita tetap jaga amanah, enggak, kita tetap puasa sampai waktunya azan kita diizinkan untuk berbuka puasa. Itu kan pelajaran amanah itu. Nah ini, jadi la yattalu alaihil ibad, itu satu hak Allah. Yang kedua, wa min huquqil ibad ba'dihim ala ba'din kal wada'i wa ghairi dzalika mimma ya'taminuna bihi ba'dahum ala ba'din min ghairi tila'i bayyinatin ala dzalika. Yang kedua, amanat itu mencakup apa? Hak-hak hamba. Ya, urusan hamba itu urusan sosial berarti ini. Tadi kan urusan vertikal. Kita dengan Allah, kita dengan Khalik pencipta, tapi ini yang horizontal. Hak-hak manusia. Ada hak ekonomi, hak bekerja, hak membuka usaha, hak untuk akses dapat pendidikan yang baik, hak untuk kesehatan yang baik, ya, hak untuk menjadi keluarga sejahtera, hak untuk apa lagi, ya, bisa menabung masa depan, ya, buat tabungan haji, tabungan anak, pendidikan dan sebagainya, ya, hak untuk punya rumah, itu hak, ya, itu hak tuh punya rumah. Seperti Anda punya hak untuk apa? Terpenuhi sandang, ya, dan pangan, maka papannya juga itu hak Anda. Jadi setiap warga negara punya hak untuk apa? Terpenuhi pangannya, makanannya, terpenuhi pakaiannya, sandangnya, apa yang dipakai di tubuhnya, untuk apa? Menutup auratnya, untuk pantas dia sebagai manusia. Beda dong sama binatang, ya enggak? Kalau binatang kan kagak pakai baju, kecuali yang punya binatang rada-rada. Orang fitrahnya kagak pakai baju, ini dikasihin baju, kan rada-rada. Ya enggak? Ada yang begitu? Banyak. Dipakein lah stroller. La ilaha illallah. Kucing anjing dipakein stroller, diajak jalan-jalan kayak orang di barat, belagu. Ya. Itu gara-gara orang di sana kagak punya keluarga, kagak punya anak, kagak punya bini. Jadi apa? Ngopenin binatang, udah dianggap keluarga. Nah gitu ya. Itu haknya Anda berpakaian yang sopan, pantas, rapi, itu menutupi aurat, itu hak. Yang ketiga papan, ya, harus punya rumah yang melindungi kita dari panas, dari dingin, ya. Itu termasuk menjaga aurat supaya apa? Kita kalau keluar rumah harus menutup aurat, di dalam rumah kita boleh buka aurat, dan aurat itu nggak boleh dilihat oleh orang lain. Makanya perlu ada rumah. Coba kalau ente nggak punya rumah, tinggal di kolong jembatan, mau berak, mau kencing, kelihatan sama orang, emang enak? Enak nggak begitu? Nggak enak. Tidur, mau gimana? Mau ngelonin bini, kelihatan begitu. Ya, tinggal di gerobak, tinggal di apa namanya? Rumah apa tuh, seng apa itu kan berisik Pak, kelotang-keloteng gitu kan. Gimana itu nggak manusiawi. Itu hak Anda, rakyat itu mesti punya rumah yang apa? Yang pantas, yang layak. Meskipun tidak mewah. Ya rumah sederhana cukup, yang penting ada sanitasinya, ada listriknya, ada airnya, kan begitu, ya. Itu hak lo itu. Jangan salah. Kal wada'i seperti apa? Barang titipan, wadiah. Ya, simpan, pinjam, ya, sewa menyewa, jual beli gitu ya. Wa ghairi dzalika mimma ya'taminuna bihi ba'dhum ala ba'din. Ya, sehingga apa? Masing-masing tiap-tiap orang itu bisa saling mempercayai satu dengan yang lain. Min ghairi tila'i bayyinatin ala dzalika. Jadi tanpa harus terlihat, ya, apa namanya, yang tidak bisa dilihat ada buktinya. Ya, kadang-kadang kan kita suka ngasih pinjem orang minjem, kita kasih pinjeman. Kadang-kadang nggak ada buktinya, lupa dicatat, ya nggak? Makanya Al-Quran mengingatkan kalau nggak utang piutang catat, ya, jangan kagak dicatat.
Itu. Makanya kalau kita meminjemin apa barang ya juga harus tercatat gitu. Nah, kalau nggak ada catatan, nggak ada bukti, bagaimana? Ini kan mengandalkan apa? Trust, percaya. Lu kan temen gua dari kecil, dari SD, tetangga lagi, satu kampung lagi, ya. Masa lu mengkhianatin saya? Ah, itu kan udah saling percaya, nggak pakai bukti dah, ya. Minjem aja. Nah, kadang-kadang karena minjem udah kelamaan, udah puluhan tahun, ya, lupa. Ya, pas mau meninggal atau udah meninggal orang yang minjem, baru datang anaknya, keluarganya, ketok-ketok, "Assalamualaikum, ini ada titipan dari almarhum bapak, mau balikin duit pinjaman." "Ah, emang minjem dia kapan?" "Ya ilah, jangan sampai begitu, ya." Orang yang dipinjemin sampai lupa, sampai kaget. "Masa iya?" "Iya, ini ada, ini bapak, ini apa catatan utangnya, suruh bayarin." Gitu. Nah, yang begitu-begitu apa? Landasan apa? Amanat, kepercayaan. Ya. Fa amarallahu azza wa jalla biadaiha, maka Allah perintahkan untuk ditunaikan. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya, siapa orang yang tidak menunaikan amanat itu di dunia, ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah, maka dia akan diambil paksa, ya, pada hari kiamat. Gimana cara ngambil paksanya? Kan udah nggak ada harta lagi Pak Ustadz di akhirat. Diambilin apanya? Amal solehnya, ya kan? Makanya ada hadis Nabi SAW, "Atadruna mal muflis?" Tidakkah kamu tahu siapa orang yang rugi, bangkrut? Kata para sahabat, "Al muflisu fina man la," ya, man laisa lahu malun wala mata, ya, orang nggak punya harta, nggak punya benda, itu orang yang rugi, bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang rugi yang seperti itu ya hanya di dunia, tapi rugi nanti di akhirat itu ruginya double. Dia udah nggak punya harta di akhirat, kemudian apa? Dia orangnya suka menumpahkan darah orang, mencaci maki orang, ya, menzalimi hak orang. Maka caranya bagaimana? Nanti orang akan menuntut haknya. Jadi orang-orang yang dizalimi di dunia ini nanti akan menuntut di hadapan Allah. "Ya Allah, si fulan zalim." "Kenapa zalim?" "Enggak bayar utang." "Ya Allah, si fulan zalim." "Kenapa zalim?" "Dia kagak kasih BPJS." Sama aneh. "Ya Allah, si fulan zalim." "Kenapa?" "Dia enggak ngasih akses pekerjaan buat saya yang layak." Itu bisa nuntut Anda. Enggak punya rumah, ya bukan karena enggak bisa beli rumah, tapi susah sekarang punya rumah, susah. Kenapa? Mahal harganya. Ya. Kalau ada, ya itu mahal sekali. Ya, sementara pemasukan kita, pendapatan kita dari UMR jauh, susah dapatnya itu. Ya. Nah, itu hak saudara, nanti bisa nuntut loh. Nauzubillah min zalik. Kalau dituntut, ya, di hadapan Allah itu bagaimana? Satu orang aja tuntutannya begitu, gimana kalau ribuan, gimana kalau jutaan orang? Nauzubillah min zalik. Ya, itu gimana itu hisabnya pemimpin itu? Ya, Anda bisa bayangkan loh. Ya, ada satu umat Rasulullah, ya, dia tidak terpenuhi haknya, lalu dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadukan kezaliman yang dia rasakan, dia alami di dunia kepada orang lain, kepada pemimpin, kepada penguasa. Bisa Anda bayangkan gimana lamanya hisab pemimpin itu. Ya, kan nggak usah jauh-jauh pemimpin, ya. Kita orang tua aja nih. Ini orang tua, anak-anak kita nggak keurus, nggak diurus dengan benar, nggak dikasih didik agama dengan benar, ya. Lalu kemudian anak kita itu menyimpang, nakal, lalu kemudian nanti dia mau dihisab, mau disiksa sama Allah, dia protes, bisa protes. Kenapa saya doang yang disiksa? Nah,
Orang tua saya dulu nggak ngajarin. Orang tua saya begini. Bisa loh. Itu hak dia atas orang tua, itu anak itu punya hak. Hak untuk diberikan pengajaran yang baik, hak untuk diberi nafkah yang baik, hak untuk diberi nama yang baik, hak untuk diajarkan akhlak, itu hak. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ya, ada seorang anak ngadu kepada khalifah. Mengadukan siapa? Bapaknya sendiri. Jadi bapaknya ini diadukan oleh seorang anak kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin engkau menegakkan keadilan karena kami tahu engkau adalah pemimpin yang adil. Ada masalah apa, wahai anak muda? Saya mengadukan memperkarakan ayah saya. Oh, kenapa? Bapakmu? Bukannya kamu sudah dikasih nafkah lahir batin, sudah kamu dibesarkan, sudah kamu diberikan pendidikan? Iya, betul. Semua kebutuhan fisik saya, materi saya dipenuhi. Tapi saya tidak diberi nama yang baik oleh orang tua bapak saya ini. Saya protes. Yang kedua, kenapa saya tidak diberikan pendidikan yang baik oleh ayah saya? Yang ketiga, saya tidak diberikan ibu yang baik oleh bapak saya. Bingung kan? Kok bisa bapak kagak ngasih ibu yang baik buat anaknya? Kepikir gak? Hah? Ternyata ibunya si anak ini, ya, itu mohon maaf, ya, bodoh, kemudian nggak terurus, ya, nggak ngurusin anak, gitu ya, sehingga anak dibiarkan begitu aja telantar. Ya, jadi akhlaknya pun menurut anak ini, ibunya itu akhlaknya nggak bagus. Loh, anak itu bisa nuntut kepada penguasa sebelum nanti nuntut di hadapan Allah. Maka bapaknya dimarahin, suruh panggil. Sini, panggil bapak kamu. Hei, fulan, bener nggak ini? Anak muda ini bilang begini, 1, 2, 3. Oh iya, kok bisa begitu ya? Kata bapaknya ini pura-pura bego. Ya itu anak kamu mengadu begitu. Benar nggak apa yang diucapkan? Ya begitulah kejadian kenyataannya, wahai khalifah. Kalau begitu, ya, kamu ini harus, ya, mengganti semua kerugian-kerugiannya anak ini. Ya, kamu itu berarti durhaka kepada anakmu. Nah, itu. Jadi orang tua, bapak itu bisa durhaka kepada anak kalau orang tua tidak memberikan pendidikan akhlak yang baik, tidak memberikan pendidikan agama yang baik, tidak kasih nama yang baik, tidak kasih calon ibu yang baik. Woi, makanya jangan sembarangan pilih calon ibu. Ya, itu. Maka itu akan dihisab loh sama Allah. Kepada Amirul Mukminin Umar aja bisa diadukan masalah itu, apalagi sama Allah, ya. Maka hati-hati. Kalau di dunia dia tidak menyampaikan amanat itu, maka dia akan diambil amal solehnya di akhirat. Ya, orang yang menyakiti, menzolimi, tidak memenuhi hak-hak orang, ya, maka nanti apa? Akan diambil ukhida min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikannya itu akan diambil oleh Allah lalu diberikan kepada orang yang dizalimi di dunia. Sampai habis amal solehnya, bekal dia untuk di akhirat. Lalu bagaimana kalau masih ada yang mengadukan dia banyak berbuat zalim, belum selesai perkaranya di dunia, amal solehnya udah habis diambil orang, maka Allah akan apa? Mengambil keburukan, ya, yang kejahatan orang yang dizalimi itu lalu diberikan kepada yang berbuat zalim. Ya, itu namanya apa? Udah jatuh ketimpa tangga. Na'udzubillah. Amal solehnya udah 0 defisit, ditambah lagi, ya, kesalahan kejahatan orang itu, dosa-dosanya ditimpakan ke kita. Ya,
maka rugi, ya, lahir batin itu. Kama sabata fi hadis sahih, sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala la tu'addannal huququ ila ahliha. Demi Allah, semua hak-hak itu harus wajib ditunaikan kepada yang berhak. Hatta yuqtassa lisyatil jamma'i minal qarna. Sampai bagaimana Nabi menggambarkan, ya, hak itu harus dipenuhi oleh kita, nanti akan ada kisos. Yuqtassa lisyatil jamma', ya, domba, ya, atau binatang yang asyatil jamma, itu hadis nomor berapa tadi? Mohon maaf. Sini footnote-nya nomor 4, ya. Hatta yuqtassa lil syatil jamma alal qarna, ya. Ya, itu artinya bagaimana? Jadi nanti di yaumil kiamah akan ada kisos, pembalasan, ya, seekor domba atau kambing yang di sini ditafsirkan 4 itu. Oh, tidak disebutkan penjelasannya, ya. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim nomor 2582. Jadi ada kambing, ya, yang tanduknya sempurna, itu nanti akan diminta kisos untuk mengganti domba yang korna, ya, yang tidak punya tanduk. Ya, itu sampai begitu. Jadi kalau ada kezaliman, misalnya domba dengan sesama domba ini saling menanduk, akhirnya apa? Akhirnya, ya, satu luka, satu tercerabut, ya. Itu berartinya binatang sama binatang aja bisa berbuat zalim. Itu nanti akan dikisos sama Allah, apalagi manusia. Ya, kalau kita mengurangi hak-haknya orang lain, ya, itu berbahaya sekali. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu dirahmati Allah taala, ya. Sampai di sini dulu karena waktu kita sudah 9:30, enggak berasa. Ya. Kalau mau diterusin nanti kelamaan. Kita nanti sambung aja, ya. Insyaallah bulan depan kita sambung lagi ayat ini karena masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita renungi, perlu untuk kita jadikan pedoman, ya. Tidak boleh main-main jadi pemimpin itu. Tidak boleh mengentengkan amanat kekuasaan itu. Berat. Makanya kata Nabi apa? Bi'satil Fatimah wa bi'satil nikmatil Fatimah, nikmatil murdiah wa bi'satil Fatimah. Kekuasaan itu membawa nikmat seperti orang atau bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Ini bayi netek sama emaknya, itu nggak mau pisah, ya kan? Maunya gantung aja di situ, ya. Maunya netek aja terus, walaupun udah 2 tahun, ya. Dia keenakan karena suka menyusu anak kecil ini kepada ibunya. Ya, itu ibarat kekuasaan itu. Kalau udah dapat kekuasaan, dia pengen dapat terus, nempel di situ. Wa bi'satil Fatimah, ketika kekuasaan itu mau disapih, seperti anak kecil mau disapih dari ASI ibunya, susah. Ya, innakum satahrisuna 'alal amarah. Ya, Nabi sebelumnya mengatakan kalian itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan imarah. Imarah itu apa? Kepemimpinan. Nikmatil murdiah wa bi'satil Fatimah. Nikmatnya kekuasaan itu seperti bayi menyusu kepada ibunya. Dan susahnya berpisah dari kekuasaan itu seperti susahnya anak bayi disapih dari emaknya. Maka itu harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.